Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Uswatun Khairiyah dari SMK Taman Siswa Cilacap, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Salatiga, batch 3 tahun 2025, Prodi PAI dengan materi menghindari perkelahian pelajar. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bertemu lagi dengan pelajaran PAI di kelas 11 TKR ya. Apa kabar hari ini anak-anakku yang ganteng-ganteng sekali ini? Baik. Alhamdulillah. Oke, baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Mati. Bro. Doa mulai. Doa saya. Ya, terima kasih. Ibu mau ngecek kerapian ya, boleh berdiri terlebih dahulu. Ya, yang bajunya masih dikeluarkan, ayo dimasukin dulu. Ya, sudah rapi ya. Coba cek kanan kirinya sudah bersih? Sudah ya, alhamdulillah. Ya, baik. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Sebelum kita mulai pembelajarannya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri lagi. Ya, terima kasih. Bisa duduk kembali. Baik, Ibu absen dulu kehadirannya. Arif Maulana, Ardi Tegar, Nadif Aradana. Alhamdulillah, baik, berarti hadir semua. Ya, sebelum kita lanjut, untuk bisa fokus, kita tepuk-tepuk dulu ya. Ya, Ibu punya tepuk nih. Tepuknya tepuk semangat ya, tepuk yang lagi viral yang kemarin ya. Ya, oke. Ini Ibu contohkan dulu ya. Tepuk semangat. Bersemangat, bersemangat, bersemangat. Janji fokus, janji fokus, janji fokus. Saya fokus, saya bisa, saya fokus, saya paham. Fokus, saya bisa, saya paham. Iya, sudah janji untuk fokus. Jadi nanti ketika pembelajaran harus fokus, tidak boleh ngobrol, tidak boleh buka HP dan yang lain-lain. Oke? Iya. Kita bahas dulu di pertemuan kemarin. Kita sudah membahas tentang mensyukuri nikmat, menjaga lisan, dan juga menjaga aib orang lain. Ibu mau tanya ya kepada Mas Tegar, coba Mas Tegar, macam-macam aib ada berapa Mas Tegar? Ada 4. 3. Ya, silakan berdiri Mas Tegar, dibacakan. Macam-macam aib. 1. Aib zahir, yaitu aib yang nampak dan dapat diketahui secara lahir jika perlu diperhatikan betul. Oke. Misalnya, cacat pada barang-barang perdagangan. Oke. Contohnya, buah-buahan yang busuk atau membelahir yang kesehatan catatnya. Oke, jadi aib itu hanya ada 2 ya teman-teman ya. Yang pertama aib secara zohir, yang kedua aib secara batin ya. Tadi yang zohir adalah aib yang tampak, sedangkan yang batin adalah aib yang tidak tampak. Itu tentang aib. Untuk yang kedua ada mensyukuri nikmat. Ada yang mau menjawab bagaimana kita sebagai pelajar mensyukuri nikmat yang sudah diberikan oleh Allah? Coba Mas Dika mau jawab, Mas Dika? Mensyukuri nikmat. Bagaimana caranya kita mensyukuri nikmat? Mensyukuri dapat sangu, bilangnya apa? Alhamdulillah. Baik, kita masuk ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang menghindari perkelahian pelajar. Kita lihat dulu video berita ini, berita 2
2 atau 3 bulan yang lalu. Kejadiannya ada di Cilacap. Barangkali ada teman-teman kalian ini di sini ya. Tawuran menewaskan seorang pemuda terjadi di Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Dari video ini, kira-kira apa yang kalian peroleh? Coba Mas Arief. Dari video ini, tadi beritanya tentang apa? Apa iya Mas Nadif? Mas Arief, ayo. Korban pergaulan bebas, tawuran, lingkungannya tidak baik. Tawuran nggak baik ya. Iya, tadi yang pertama itu akibatnya bisa sampai menghilangkan nyawa orang. Iya, kematian. Tadi korbannya malah itu salah tangkap ya kan, salah sasaran. Nggak ikut-ikutan malah jadi korban. Merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain, betul. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah setelah kalian belajar tentang menghindari perkelahian pelajar, harapannya kalian itu mampu menganalisis pengertian dari perkelahian antar pelajar. Yang kedua, mengidentifikasi apa sih penyebab dan juga dampak negatif dari perkelahian pelajar. Yang ketiga, nanti mempresentasikan cara pemecahan masalah dari perkelahian pelajar. Dan terakhir, harapannya kalian nanti bisa membiasakan sikap taat aturan, peduli kepada lingkungan sosial, dan juga bertanggung jawab, serta menjadi pelajar yang cinta damai. Apa pentingnya belajar tentang menghindari perkelahian pelajar ini? Yang pertama, harapannya kalian itu jadi pelajar yang diharapkan Islam. Seperti apa sih pelajar yang diharapkan oleh Islam? Yang cinta damai, ya, yang tidak ikut tawuran, semangat untuk bermanfaat bagi orang lain, dan juga kalian mampu menemukan jati diri kalian. Ya, katanya anak remaja itu kan sedang mencari jati diri ya. Harapannya mencari jati dirinya ini dengan cara yang baik dan juga dengan cara yang positif. Karena perkelahian pelajar, maka orangnya itu ya masih berstatus sebagai pelajar. Ya, bentuk perkelahian ini bisa antar kelompok atau antar individu. Itu namanya perkelahian pelajar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzaunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtana wa ismam mubina. Artinya adalah orang-orang yang menyakiti mukmin dan mukminat tanpa ada kesalahan yang mereka buat, sungguh mereka telah menanggung kebohongan dan juga dosa yang nyata. Artinya kita tidak boleh saling menyakiti orang lain. Apapun bentuk kesalahannya, tidak dibenarkan untuk menyakiti orang lain, baik menyakitinya lewat verbal, perkataan, ataupun lewat perbuatan. Ya, ada situasional dan juga ada yang sistematik. Apa sih penyebabnya dari perkelahian antar pelajar ini? Yang pertama ada rational choice, yang kedua social disorganization, yang ketiga adanya yaitu strength, yang keempat ada differential association, yang terakhir ada male phenomenon. Ini artinya fenomena sebagai laki-laki. Lantas bagaimana cara untuk menghadapi perkelahian pelajar ini? Yang pertama, mengendalikan diri dari emosi yang negatif. Yang kedua adalah saling menghargai antar teman. Yang ketiga yaitu mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif. Terakhir yaitu memilih teman dan juga lingkungan yang positif. Satu pepatah Arab yang mengatakan kalau kamu berteman dengan penjual minyak wangi, kamu akan ketularan wangi. Tapi kalau kamu berteman dengan pandai besi, kamu akan kecipratan bara apinya. Artinya kalau kamu berteman dengan orang yang baik, kamu pasti akan ikut terlihat baik.
Tapi kalau kamu berteman dengan lingkungan yang buruk, teman yang buruk, itu biasanya dicap juga jadi teman yang buruk. Ya, hadis larangan marah, la taghdab walakal jannah. Jangan marah karena bagimu surga. Masya Allah, hafal loh ya hadisnya, luar biasa. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, Ibu mau ngasih kuis dulu. Linknya silahkan dibuka. Tadi sudah di share di grup. Kirim, udah selesai? Luar biasa. Sudah 2 yang masuk. Nilainya 100, luar biasa. Oke, sudah ya. Kita lanjutkan ke studi kasus. Setelah ini, Ibu meminta kalian untuk berdiskusi bersama kelompoknya. Ya, Ibu akan mengelompokkan ini berdasarkan hasil nilai pretestnya. Ya, silakan menuju kelompoknya masing-masing. Ibu bagikan ya lembar kerja kelompoknya. Sama-sama. Silakan bisa dibuka lembar kerja kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya, sebelum mengerjakan, Ibu akan putarkan video studi kasusnya. Silahkan diperhatikan video ini dan juga jawab pertanyaan yang ada di lembar kerja kelompok sesuai dengan kasus yang ada di video ini. Pemirsa, kita menyimak informasi dari Polres Metro Bekasi. Kabarkan pihaknya menangkap 2 orang pelaku tawuran antar geng pelajar di Jalan Urip Sumoharjo, Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Akibat aksi tawuran yang terjadi pada... Baik, Ibu akan jelaskan untuk LKPD-nya. Silakan jawabannya kalian tulis di lembar folio ini, ya. Pertanyaannya yang pertama, berdasarkan video, bagaimana kamu mendefinisikan perkelahian pelajar dan kenapa peristiwa bisa terjadi di lingkungan sekolah? Silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu kurang lebih 20 menit. 1, 2, 3. Oke. Setelah ini dipresentasikan jawaban dari kelompok kalian masing-masing. Berdua. Ya. Baik, yang sudah selesai silakan mempresentasikan hasil jawabannya. Dibaca dong. Berdasarkan video, bagaimana kamu mendefinisikan perkelahian pelajar dan mengapa peristiwa seperti itu terjadi di lingkungan sekolah? Ya, silakan kelompok 3 maju. Oh ya, candaan bisa diartikan ya sebagai tantangan. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kelompok 3. Terakhir kelompok 1. Ya, silakan kelompok 1 maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Atau perkelahian antar pelajar dapat terjadi baik secara individu maupun berkelompok oleh kelompok pelajar satu dengan kelompok pelajar yang lain atau disebut tawuran. Terima kasih, kita beri aplaus kepada kelompok pertama. Sekarang kita mau menilai ya, menurut kalian kelompok mana yang paling baik dengan cara mengangkat tangan. Berarti yang paling banyak nilainya yaitu kelompok 2. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari diskusi tadi dengan kelompok kalian, kira-kira apa penyebab terjadinya perkelahian antar pelajar? Coba Mas Dika jawab. Tantangan di sosial media. Yang kedua, pengawasan orang tua yang kurang. Yang selanjutnya pertanyaan untuk kelompok 3. Menurut kalian, apa sih hal-hal yang bisa menghindari dari perkelahian antar pelajar? Mas Nadif? Menjaga sikap. Iya, menjaga sikap. Baik, selanjutnya kita mengerjakan soal tes post-tes ya. Ya. Ini untuk
melihat seberapa pengetahuan kalian tadi. Tadi kan pertama ada pretest untuk pengetahuan awal. Ini posttest untuk melihat apakah materinya bisa kalian serap. Silahkan dikerjakan di lembarnya langsung. Ya, yang sudah dikumpulkan. Sudah dikasih nama? Oke. Ya, terima kasih. Sudah, yang sudah selesai bisa dikumpulkan. Maaf ya. Ya. Sudah semua ya? Oke. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu pembelajaran hari ini, yaitu perkelahian pelajar itu adalah sikap yang tidak baik. Penyebabnya tadi antara lain bisa karena tantangan, ya. Nah, tadi yang di kasus video itu menurut kalian masuknya delinkuensi yang situasional atau yang delinkuensi sistematik, Mas Martin? Hah? Sistematik apa situasional? Situasional karena dari tantangan di media sosial, dia ingin mempertahankan diri dan juga nama sekolahnya. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan doa kafaratul majelis. Masih ingat ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.